Salam Bapak Ibu Saudara, kembali pada saat ini berjumpa dengan kita sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan, satu renungan yang akan kita sama-sama dengarkan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya akan berbicara tentang satu kebenaran yang merupakan keunikan dari kekristenan, yaitu tentang Bait Allah. Saudara-saudara, di dalam kekristenan dikenal apa yang disebut Bait Allah. Bait Allah adalah rumah di mana Allah akan bertakhta atau berdiam. Tetapi apa yang harus kita pahami dengan baik, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia menegaskan bahwa pengertian Bait Allah menurut orang Yahudi berubah, bahwa Bait Allah itu menjadi tempat di mana Allah diam untuk selamanya adalah tubuh manusia itu sendiri. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-21 dan 22 saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi yang dimaksudkannya dengan Bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Yesus itu yang bangkit dari kematian itu menggenapi Bait Allah yang selama ini dimengerti oleh orang Yahudi bahwa Bait Allah itu adalah tempat tinggal di mana orang berdoa, beribadah dan berpuasa mungkin di tempat-tempat bukan di dalam diri manusia. Dan ketika Tuhan Yesus menggenapinya, maka konsep dan pengertian Bait Allah sudah bukan lagi tempat ataupun gedung. Dan kemudian sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bait Allah itu adalah tubuh manusia, terutama adalah tubuh manusia yang percaya kepada Yesus. Sebab bagaimana orang bisa menjadi Bait Allah kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam dia? Di dalam 1 Korintus pasal 6 di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Bagaimana olah Roh Kudus bisa diam di dalam kita? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 dari 1 Korintus 6 ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah dengan tubuhmu. Saudara, ada penegasan yang kuat buat kita yang perlu kita renungkan dan perlu deklarasikan bagi kita dan bagi orang lain melalui kitab suci yang kita percaya sebagai ilham roh, yaitu bahwa tubuh orang percaya adalah Bait Allah. Artinya apa? Roh Allah, Roh Kudus diam di dalam orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan datang melalui Yesus. Berarti Tuhan menyertai manusia untuk selama-lamanya. Itulah Immanuel. Artinya bahwa Allah datang melalui manusia, supaya manusia yang berdosa itu bisa diampuni dan kembalikan untuk bersatu lagi dengan Allah, dengan rohnya yang kudus tinggal di dalam diri orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen kita semua yang hari ini mendengarkan renungan ini, saudara adalah orang yang berbahagia. Mengapa demikian? Karena saudara disertai oleh Allah untuk selama-lamanya. Bahkan Tuhan membela saudara. Kalau siapa yang membinasakan Bait Allah, Tuhan akan membelanya. Ini berarti bahwa saudara tetap akan dipertahankan oleh Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Dan saudara nanti akan diberi tubuh kemuliaan. Karena roh Allah itu tetap tinggal di dalam saudara. Tetapi apa yang Tuhan mau sesungguhnya pada kali ini buat kita sekalian, tidak cukup hanya ada deklarasi bahwa Allah itu tinggal dalam diri setiap orang percaya. Tetapi pengertian bahwa engkau sudah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Artinya saudara bukan lagi milik dunia ini. Saudara bukan milik diri saudara sendiri, tapi saudara adalah milik Allah. Tubuhmu adalah milik Tuhan, tubuh kita milik Tuhan. Dengan demikian, apa yang harus kita lakukan dengan tubuh ini? Kita harus memuliakannya dengan tubuh kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi firman Tuhan ini begitu dahsyat buat saudara kalau kita renungkan. Dan kalau saudara bisa menghayati ini, saudara menjadi manusia Allah. Manusia di mana Roh Kudus diam di dalam hati saudara. Tubuh saudara akan disertai oleh Tuhan. Karena itu jangan sampai kita mencemarkan tubuh kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan itulah yang Tuhan mau, kalau tubuhmu adalah Bait Allah, itu begitu sucinya. Jangan dicemari dengan hal-hal yang fana.
hal-hal yang sementara yang merusak hidup ini sehingga kita tidak memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen yang masih terjebak oleh narkoba mungkin ya. Banyak orang yang masih terjebak dengan minuman keras, dengan hal-hal yang merusak tubuhnya. Saya katakan hari ini ayo kita kembali kepada Tuhan. Tinggalkan itu sebab tubuhmu adalah milik Tuhan. Tubuhmu bukan lagi milik minuman keras. Tubuhmu bukan milik narkoba. Tetapi itu sudah kau tinggalkan karena tubuhmu sudah disucikan. Dunia tidak menjadi kecintaan kita lagi karena dunia ini sudah kita tinggalkan. Ketika kita hidup dalam daging waktu yang lalu mungkin iya, tapi sekarang saudara dan saya sudah menjadi milik Allah dan saudara menjadi anak Allah. Karena itu gunakan tubuh saudara untuk memuliakan Tuhan. Gunakan apa yang ada di dalam diri saudara, tangan saudara dan saya untuk mengangkat tangan memuji Tuhan. Gunakan mulut saudara untuk memuliakan Tuhan. Gunakan hati saudara untuk mengasihi Tuhan. Gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Gunakan telinga kita untuk mendengar firman yang hidup dan berkuasa. Itulah yang Tuhan mau. Jadi semua yang Tuhan berikan pada kali ini, karena saudara sudah menjadi milik Tuhan, mari kita persembahkan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ayat yang pertama saya akan bacakan buat kita sekalian. Ini adalah firman Tuhan melalui Rasul Paulus buat kita sekalian, supaya kita kembali diingatkan dengan tegas bahwa Tuhan telah menyelamatkan saudara, tetapi Tuhan juga mau supaya hidup di dalam keilahian dan kekudusannya. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, saudara, bukan persembahan yang mati. Jadi persembahan yang hidup itu adalah persembahan dari diri orang itu sendiri, bukan dari uang, bukan dari materi. Persembahan yang hidup itu adalah tubuh kita, yaitu apa yang ada di dalam diri kita, tubuh kita, jiwa kita, saudara. Dan itulah persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah persembahan yang patut. Janganlah kamu menjadi serupa dengan serupa ini. Caranya kita harus meninggalkan cara pikir dunia, cara berpikir duniawi yang fana, yang sementara, yang dunia ini menganggap baik menjadi andalan bagi orang-orang yang berpikir sementara dan fana. Tetapi bagi kita itu semua hanya sementara. Dan walaupun memang kita perlu hidup di dunia ini dan perlu apa yang ada di dunia, tapi tidak menjamin hidup kita dari apa yang kita perlukan di dunia ini. Dunia kita yang sesungguhnya adalah dunia kekekalan yang akan datang. Tapi kita harus mulai dari sekarang supaya kita mempunyai karakter dan sifat untuk mengenal dunia yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengajak kita sekalian, mari persembahkanlah tubuhmu dan gunakan tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Sebab tubuh kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darahnya. Dan saat ini juga saudara dan saya menjadi milik Tuhan. Mari mulai hari ini muliakan Tuhan dengan tubuh kita yang sudah ditebus dengan lunas. Kiranya firman Tuhan itu memperbarui saudara dan saya dan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.